Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Audrey Fernanda dengan nomor induk mahasiswa 2107124941 dengan dosen pengampunya itu Ibu Dr. Desi Heltina STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai absorpsi dan pertukaran ion. Baik, materi pertama adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana molekul atau atom dari suatu zat atau adsorbat itu menempel pada permukaan zat lain atau adsorben. Absorpsi terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara adsorbat dan adsorben. Gaya tarik-menarik ini dapat berupa gaya van der Waals, gaya elektrostatik, atau ikatan kimia. Absorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori, sehingga proses absorpsinya itu terjadi di pori-pori atau pada letak-letak tertentu di dalam partikel tersebut. Nah, ini merupakan animasi dari proses absorpsi itu. Nah, di sini ada absorben yang lingkaran bulat warna merah, sedangkan titik-titik yang warna kuning ini adalah adsorbatnya. Nah, adsorbat ini akan menempel di pori-pori permukaannya si adsorben. Selanjutnya ada mekanisme adsorpsi. Mekanisme adsorpsi terbagi menjadi dua, yaitu adsorpsi secara fisika dan adsorpsi secara kimia. Adsorpsi fisika terjadi apabila gaya intermolekul itu lebih besar dari gaya tarik-menarik antar molekul, atau gaya tarik-menarik yang relatif lemah antar adsorbat dengan permukaan adsorbennya. Nah, gaya ini disebut sebagai gaya van der Waals, sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan ke bagian permukaan lain dari adsorben. Nah, sedangkan untuk adsorpsi secara kimia itu terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron atau molekul adsorbat dengan permukaan adsorben sehingga terjadi reaksi kimia. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan antara absorpsi fisika dengan kimia. Nah, pada panas absorpsi, kimia ini, absorpsi fisika ini relatif lebih rendah atau kurang dari 2 atau 3 kali panas laten evaporasi. Nah, sedangkan untuk absorpsi kimia, dia ini relatif lebih tinggi dari 2 atau 3 kali panas laten evaporasi. Kemudian sifat lapisan fase terabsorpsi. Nah, pada absorpsi fisika, mono atau multilayer tergantung pada kondisinya, sedangkan pada absorpsi kimia itu bergantung pada monolayer. Kemudian disosiasi absorbat. Nah, pada absorpsi fisika tidak ada, sedangkan pada absorpsi kimia mungkin saja terjadi disosiasi tadi. Kemudian signifikasi. Nah, pada absorpsi fisika hanya signifikan pada temperatur rendah, sedangkan pada absorpsi kimia terjadi pada rentang temperatur yang lebih tinggi. Selanjutnya ada efek yang dihasilkan dari penambahan suhu. Pada absorpsi fisika ini menurun, sedangkan pada absorpsi kimia dia tuh naik. Selanjutnya untuk laju absorpsi pada suhu 273 Kelvin, pada absorpsi fisika ini terjadi cepat, tidak aktif, dan reversible, sedangkan pada absorpsi kimia terjadi secara lambat, aktif, dan irreversible. Kemudian ada desorpsi. Nah, pada absorpsi fisika, dia tuh mudah dengan cara menurunkan tekanan dan menambah suhu. Sedangkan pada absorpsi kimia, dia ini sulit dan diperlukan suhu tinggi untuk memutuskan ikatan. Selanjutnya ada desorpsi. Nah, pada absorpsi fisika, dia ini tidak ada, sedangkan pada absorpsi kimia dia ada. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari absorpsi. Yang pertama itu adalah karakteristik adsorben, di mana karakteristik adsorben yang mempengaruhi laju absorpsi ini merupakan ukuran dan luas permukaan partikelnya. Laju absorpsi semakin cepat jika ukuran adsorbennya itu semakin kecil, dan jumlah partikel adsorbat yang terserap juga akan semakin banyak dengan semakin luasnya si adsorbennya tadi. Kemudian yang kedua itu ada ukuran pori adsorban. Kebanyakan air limbah itu mengandung berbagai ukuran partikel adsorbat. Keadaan ini dapat merugikan karena partikel yang lebih besar itu akan menghalangi partikel yang lebih kecil untuk masuk ke dalam pori dari si adsorbennya.
Namun, gerakan konstan pada partikel adsorbat dapat mencegah terjadinya penyumbatan. Nah, gerakan partikel kecil dan cepat ini dapat membuat partikel adsorbat yang lebih kecil akan terdifusi lebih cepat ke dalam pori-porinya si adsorben. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran adsorben. Ukuran pori dari adsorben. Ukuran pori ini merupakan salah satu faktor penting dalam proses absorpsi, karena senyawa adsorbat itu harus masuk ke dalam pori adsorben. Nah, proses absorpsi akan terus berjalan lancar jika ukuran pori adsorbatnya itu cukup besar dan dapat memasukkan adsorbat ke dalam porinya si adsorben. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada kelarutan adsorbat. Nah, pada adsorpsi terjadi saat adsorbat itu terpisah dari larutan dan menempel di permukaan adsorben. Nah, partikel adsorbat yang terlarut ini dia tuh memiliki aktivis yang kuat. Tetapi ada pengecualian beberapa senyawa yang sedikit larut dan sulit untuk diserap. Sedangkan ada beberapa senyawa yang larut namun mudah untuk diserap. Kemudian yang kelima ada waktu kontak. Nah, waktu kontak ini mempengaruhi banyaknya adsorbat yang diserap karena perbedaan kemampuan adsorben dalam menyerap adsorbat itu berbeda-beda. Nah, kondisi ini akan dicapai pada waktu yang tidak lebih dari 150 menit. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah adsorbat yang terserap tidak lagi signifikan. Selanjutnya, yang terakhir ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi proses absorpsi. Laju absorpsi akan meningkat dengan meningkatnya suhu. Bahkan begitu pula sebaliknya. Proses absorpsi merupakan proses eksotermik, di mana derajat absorpsi akan meningkat pada suhu rendah dan turun pada suhu yang tinggi. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis adsorben. Di sini saya merangkum jenis-jenis adsorben menjadi ada 3, yaitu karbon aktif, zeoloid, silika gel. Nah, ini berdasarkan dari yang banyak dipakai. Nah, karbon aktif atau active carbon ini adalah bentuk karbon yang telah diproses untuk memiliki pori-pori kecil dan permukaan yang sangat luas. Nah, karakteristik ini memungkinkan karbon aktif untuk menyerap berbagai molekul dan ion, menjadikannya mudah berguna dalam berbagai aplikasi seperti permurnian udara dan air, pengolahan limbah, serta penyaringan gas beracun. Nah, proses pembuatan karbon ini dapat dibuat melalui proses pemanasan bahan organik seperti batok kelapa, kayu, atau batu bara. Dia ini dilakukan pada kondisi dengan suhu yang tinggi dan terbatas oksigen. Nah, proses ini dikenal dengan istilah aktivasi yang melibatkan 2 tahapan utama. Yang pertama itu adalah pirolisasi, di mana pemanasan bahan baku pada suhu tinggi untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti tar dan resin. Kemudian yang kedua ada aktivasi. Deaktivasi ini merupakan pemberian uap panas atau gas lain untuk membuka pori-pori dan meningkatkan luas permukaan karbonnya. Nah, ini merupakan animasi dari proses adsorpsi pada karbon aktif. Nah, prosesnya itu sama seperti animasi proses absorpsi tadi. Nah, yang kecil-kecil ini, yang ini tuh dia tuh merupakan adsorbat. Nah, yang permukaan yang seperti sarang lebah ini adalah pori-porinya si karbon aktif. Karbon aktif ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu dia ini memiliki permukaan yang luas, di mana dapat memungkinkan kapasitas absorpsinya itu sangat tinggi. Kemudian dia memiliki juga struktur yang berpori. Karbon aktif ini memiliki banyak pori mikroskopis yang memungkinkan penyerapan molekul dengan berbagai ukuran. Kemudian, karbon aktif ini dapat menyerap berbagai jenis kontaminan, baik dalam bentuk gas maupun cair, karena ikatan fisik seperti gaya van der Waals-nya ini, dan ikatan hidrogen antara permukaan karbon dan molekul yang terabsorpsi. Nah, aplikasi karbon aktif ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada pada pemurnian air. Nah, karbon aktif digunakan dalam sistem filtrasi air untuk menghilangkan zat terlarut seperti klorin, pestisida, dan bahan kimia berbahaya lainnya.
Kemudian dapat digunakan untuk penyaringan udara. Nah, karbon aktif digunakan dalam masker gas dan alat penyaring udara untuk menghilangkan gas beracun, bau, dan polutan. Kemudian yang ketiga itu dapat digunakan pada industri makanan dan minuman. Digunakan untuk menghilangkan kontaminan dan produksi makanan dan minuman seperti penyaringan gula dan pewarna. Kemudian yang terakhir itu dapat digunakan pada pengolahan limbah. Nah, karbon aktif digunakan dalam proses pengolahan limbah untuk menyerap senyawa organik yang berbahaya. Nah, proses adsorpsi pada karbon aktif dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang paling umum, itu adalah Isotem-Langmuir dan Isotem-Freundlich. Nah, Isotem-Langmuir ini menyatakan bahwa setiap situs adsorpsi pada permukaan karbon aktif hanya bisa diisi oleh satu molekul adsorbat saja, sehingga proses adsorpsinya itu berhenti ketika seluruh situsnya itu terisi. Kemudian ada Isotem-Freundlich. Nah, Isotem-Freundlich ini berlaku untuk sistem yang lebih heterogen dan menjelaskan bahwa jumlah adsorbat yang terabsorpsi bertambah seiring dengan konsentrasi adsorbat, namun pada tingkat yang lebih lambat seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis adsorben yang kedua, yaitu zeolit. Zeolit ini adalah kelompok mineral aluminosilikat yang memiliki struktur berpori sangat teratur. Struktur zeolit terdiri dari silika, SiO2, dan alumina, Al2O3, yang membentuk jaringan 3 dimensi dengan saluran-saluran dan rongga-rongga yang dapat menyerap berbagai jenis molekul, seperti ion atau molekul gas. Zeolit digunakan dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam proses pertukaran ion, katalis, dan pemurnian. Karakteristik zeolit ini, dia itu memiliki struktur yang sangat teratur dan berpori. Pornya bisa sangat kecil dan tertutup, memungkinkan mereka untuk menyerap atau menukar ion-ion yang kecil. Kemudian yang kedua itu kapasitas pertukaran ion. Salah satu sifat utama zeolit ini, dia tuh mampu untuk menukar ion-ion tertentu dengan ion lain yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini menjadikan zeolit efektif dalam aplikasi pengolahan air, pemurnian, dan pertukaran ion. Kemudian yang ketiga, katalis. Zeolit digunakan dalam industri kimia sebagai katalis dalam reaksi-reaksi tertentu. Contohnya seperti industri minyak dan gas untuk proses cracking dan deforming. Kemudian dia ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap suhu tinggi dan kondisi kimia yang keras. Nah, ini yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi di industri. Ini merupakan struktur dari zeolit itu. Dia ini memiliki membentuk jaringan 3 dimensi, memiliki saluran-saluran dan rongga-rongga yang dapat menyerap jenis molekul. Yang putih ini adalah silika, O-nya oksigen, dan yang ungu-ungu ini adalah aluminium. Selanjutnya ada proses pembentukan zeolit. Zeolit ini terbentuk secara alami di bawah kondisi geotermal yang tinggi, terutama di daerah-daerah vulkanik atau daerah berair panas, melalui reaksi antara air laut yang mengandung larutan alkali dan aluminosilikat. Namun, zeolit juga dapat disintetis secara buatan di laboratorium atau industri untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu. Jenis-jenis zeolit ada berbagai macam. Ada zeolit A yang digunakan untuk deterjen, ada zeolit Z, X dan Y yang digunakan dalam proses katalis, kemudian ada zeolit ZSM5 yang digunakan dalam proses kimia dan katalisis. Nah, aplikasi zeolit ini juga bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk pemurnian dan pertukaran ion, di mana zeolit ini digunakan untuk menghilangkan ion-ion tidak diinginkan dari air, seperti ion amonium, NH4+, dan logam berat, serta dalam proses desalinasi air. Kemudian digunakan untuk katalisis. Zeolit digunakan sebagai katalis dalam banyak reaksi kimia, seperti dalam proses cracking dan minyak bumi, untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ringan. Selanjutnya ada untuk penyerapan gas. Zeolit dapat menyerap gas-gas tertentu, seperti karbon dioksida dan metana yang bermanfaat dalam pemisahan gas dan penyimpanan energi.
Kemudian untuk menyaring udara dan pengolahan limbah. Selanjutnya ada jenis adsorben yang ketiga yaitu silika gel. Silika gel adalah bentuk amorf dari silika SiO2 yang memiliki struktur pori dengan kemampuan menyerap kelembapan yang tinggi. Meskipun disebut gel, silika gel ini sebenarnya adalah padatan yang sangat berpori. Nah, seringkali berbentuk butiran kecil atau kristal yang transparan. Silika gel umumnya digunakan sebagai bahan pengering dan penyerap kelembapan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, silika gel ini memiliki karakteristik. Yang pertama, dia itu memiliki struktur yang sangat berpori dengan ukuran pori yang bervariasi, tergantung dalam proses pembuatannya. Kemudian, silika gel sangat efektif dalam menyerap air dan uap air. Nah, ini yang dapat membuatnya ideal mengendalikan kelembapan dalam kemasan produk atau dalam pengeringan bahan-bahan sensitif terhadap kelembapan. Kemudian, silika gel tidak memiliki bentuk kristalin yang tetap dan tidak reaktif terhadap banyak bahan kimia. Nah, silika gel ini yang menjadikan dia itu aman untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, silika gel biasanya transparan atau berwarna putih, tetapi ada juga varian yang mengandung indikator pH yang berubah warna saat jenuh dengan kelembapan, sehingga ini dapat memudahkan penggantian atau regenerasi. Nah, ini merupakan penyerapan dari silika gel, proses kerja dari silika gel. Ini ada air yang ditumpahkan, kemudian ketika dituangkan, ditambahkan silika gel, nah airnya itu terserap ke pori-porinya si silika gel. Proses pembuatan silika gel itu dibuat melalui proses pengendapan silika dari larutan silikon atau biasanya natrium silikat dengan menambahkan asam. Nah, proses ini menghasilkan gel silika yang kemudian dikeringkan, menghilangkan sebagian besar airnya sehingga menciptakan struktur berpori yang khas. Kemudian aplikasi silika gel ini banyak. Yang pertama itu dapat digunakan dalam kemasan produk untuk menjaga kelembapan tetap terkendali dan mencegah kerusakan pada barang-barang seperti elektronik, obat-obatan, makanan, dan perhiasan. Kemudian itu penyimpanan barang sensitif. Dalam penyimpanan barang-barang seperti dokumen penting, koleksi seni, dan peralatan optik, silika gel ini digunakan untuk menghindari kerusakan akibat kelembapan yang berlebihan. Kemudian pemurnian dan pemisahan. Dalam industri kimia, silika gel digunakan dalam proses kromatografi untuk memisahkan berbagai komponen dalam campuran kimia. Nah, struktur berpori silika gel ini memungkinkan interaksi antara zat-zat yang dipisahkan. Kemudian yang keempat itu untuk industri makanan dan farmasi. Silika gel digunakan dalam produksi tablet dan kapsul untuk menyerap kelembapan dan meningkatkan umur simpan obat. Begitu juga dalam makanan, silika gel ini mencegah kerusakan akibat kelembapan yang berlebihan. Teori yang mendasari absorpsi pada silika gel ini ada proses absorpsi pada silika gel ini terjadi melalui interaksi fisik antara permukaan silika dan molekul-molekul air atau gas lain. Silika gel memiliki permukaan yang sangat luas dan berpori, yang memungkinkan molekul air untuk terperangkap dalam pori-pori tersebut. Nah, gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan interaksi elektrostatik adalah faktor utama yang mempengaruhi kemampuan silika gel ini dalam menyerap kelembapan itu. Selanjutnya ada teori-teori absorpsi. Yang pertama ada Isotherm-Langmuir, yaitu teori ini menyatakan bahwa absorpsi itu terjadi pada situs-situs yang identik dari permukaan adsorben dan hanya satu molekul yang dapat menempel pada setiap situs. Dengan kata lain, absorpsi berhenti ketika semua situs terisi. Maksud dari situs ini adalah pori-porinya. Ketika pori-pori, maksud dari teori Isotherm-Langmuir ini, ketika pori-porinya itu sudah terisi semua, dia tidak dapat menempel adsorban yang lain, seperti itu.
Kemudian ada isotom Freundlich, di mana isotom ini dia tuh lebih fleksibel dan berlaku untuk sistem yang lebih kompleks, di mana ada heterogenitas dalam permukaan absorbennya. Absorpsi ini meningkat seiring dengan konsentrasi absorbat, tetapi dengan laju yang lebih lambat. Kemudian ada BET atau Brenier Emmet Teller. Ini merupakan nama dari tiga penemu teori absorpsi ini. Dia tuh menyatakan bahwa proses absorpsi gas pada permukaan padat dapat terjadi dalam beberapa lapisan, bukan hanya satu lapisan seperti yang dijelaskan oleh teori Langmuir. Nah, Langmuir ini dikatakan dia tuh hanya satu lapisan saja, maksudnya satu molekul saja yang dapat terserap ke dalam pori-pori itu. Nah, kalau BET ini dia tuh menyatakan bahwa bisa beberapa absorbat lain, maksudnya lebih dari satu absorbat yang masuk ke dalam, maksudnya yang terserap ke dalam pori-pori dari absorben tadi, seperti itu. Nah, teori Langmuir ini dalam absorpsi adalah model yang digunakan untuk menggambarkan proses absorpsi gas atau cairan pada permukaan padat, di mana model ini mengasumsikan bahwa absorpsi berlangsung pada situs-situs yang identik dan terdistribusi merata di permukaan padat. Nah, isotom Langmuir ini menggambarkan hubungan antara jumlah gas yang terabsorpsi dengan tekanan gas pada suhu konstan. Nah, teori isotom Langmuir ini juga memiliki asumsi. Yang pertama itu, dia setiap molekul gas atau cairan yang terabsorpsi itu menempati satu situs saja pada permukaannya, pada pori-porinya, dan tidak ada interaksi antara molekul yang terabsorpsi satu dengan yang lainnya. Kemudian asumsi yang kedua, proses absorpsi dan desorpsi berjalan secara reversibel pada suhu dan tekanan tertentu. Kemudian asumsi yang ketiga, proses absorpsi hanya terjadi pada satu lapisan molekul, tidak ada absorpsi multilayer. Maksudnya itu dia hanya terjadi satu layer atau monolayer. Nah, persamaan isotom Langmuir ini dapat dilihat pada persamaan yang ini, di mana Q itu adalah jumlah gas yang terabsorpsi pada satu tekanan, dan Qm adalah jumlah gas maksimum yang dapat terabsorpsi. Terabsorpsi di sini dia itu maksudnya kapasitasnya itu monolayer. Kemudian nilai K ini adalah konstanta Langmuir yang menggambarkan kecenderungan absorpsi pada permukaan, sedangkan P adalah tekanan gas. Nah, ketika tekanan gas itu rendah, maka persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah absorpsi meningkat linear dengan tekanan. Ini menggambarkan tahap awal dari mana situs absorpsi masih banyak tersedia. Nah, ketika tekanan gas P ini meningkat lebih lanjut, jumlah absorpsi akan mendekati kapasitas maksimum, di mana hampir semua situs absorpsi telah terisi dan tidak ada ruang lagi untuk absorpsi bertahan. Maksudnya di sini, ketika tekanannya itu rendah, ketika tekanan gasnya itu meningkat, maka jumlah kapasitas untuk tempatnya si absorbat itu, dia tuh sudah tidak ada ruang lagi, maksudnya itu sudah terisi. Itu tadi katanya dia itu maksud dari monolayer itu. Nah, grafik isotom terhadap Langmuir, jika Q per Qm diplot terhadap P, grafiknya itu akan berbentuk kurva sigmoid, di mana pada awalnya ada peningkatan linear yang kemudian melambat dan mendekati 1 saat P mendekati nilai yang sangat besar. Nah, keuntungan dan kekurangan isotom ini juga ada. Keuntungannya itu dapat memperhitungkan absorpsi monolayer yang realistis untuk banyak sistem dan mudah untuk diaplikasikan pada banyak sistem absorpsi. Kemudian keterbatasan atau kekurangannya ini, dia itu tidak mempertimbangkan interaksi antara molekul absorbat. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai isotom Langmuir, kita masuk ke BET atau Brenier Emmet Teller. Nah, di sini adalah
pengembangan dari teori Langmuir tadi yang digunakan untuk menggambarkan absorpsi pada permukaan padat, namun dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya absorpsi multilayer. Maksudnya itu lebih dari satu lapisan molekul absorban. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Stephen Brenner, Paul Emmett, dan Edward Teller pada tahun 1938 dan lebih cocok untuk menggambarkan absorpsi gas dan permukaan padat terutama dalam pengukuran luas permukaan material. Nah, asumsi-asumsi dari teori BET ini yang pertama itu molekul absorbannya itu dapat membentuk lebih dari satu lapisan atau multilayer pada permukaan padatan. Kemudian yang asumsi kedua itu setiap situs pada permukaan absorben ini memiliki energi absorpsi yang sama seperti teori Langmuir. Kemudian asumsi yang ketiga, proses absorpsi dan desorpsi dapat berjalan secara reversibel. Kemudian yang keempat adalah pada lapisan pertama absorban ini berinteraksi dengan permukaan padatan. Nah, pada lapisan berikutnya molekul absorban hanya berinteraksi dengan molekul absorban lainnya, bukan dengan permukaannya. Jadi maksudnya pada permukaannya si absorban itu absorban yang pertama itu sudah berinteraksi dengan si pori-pori atau luas permukaan dari si absorban. Tetapi ketika ada absorbat yang lain, yaitu multilayer tadi, dia tuh tidak berinteraksi dengan si lapisan padatan dengan si absorbannya, tetapi dengan si absorbat yang pada monolayer tadi. Nah, persamaan BET dapat dilihat pada persamaan ini, di mana V itu adalah volume gas yang terabsorpsi pada tekanan, Vm adalah volume monolayer, P0 adalah tekanan jenuh, P adalah tekanan gas pada kondisi eksperimen, dan C adalah konstanta yang berhubungan dengan energi absorpsi pada lapisan pertama. Nah, pada persamaan BET, hubungan antara volume absorbat dan tekanan adalah linear ketika P per P0 berada pada nilai yang cukup rendah, tetapi akan menunjukkan perubahan saat lebih banyak lapisan molekul absorbat terbentuk. Dengan plot 1 per V P0 per min 1 terhadap P per P0, grafiknya ini harusnya membentuk garis lurus pada rentang tekanan tertentu. Dan grafik ini kita dapat menghitung volume monolayer serta konstantanya. Nah, keuntungan dari teori BET ini adalah dapat memperhitungkan pembentukan lebih dari satu lapisan absorbat saja, yang dimana dia ini lebih realistis untuk banyak sistem absorpsi. Kemudian keterbatasan dari teori BET ini, dia itu banyak digunakan untuk absorpsi gas pada padatan, terutama dalam pengukuran luas permukaan material. Nah, teori ini mungkin tidak cocok untuk sistem dengan interaksi kuat antara molekul absorban atau permukaan. Nah, setelah kita mempelajari tentang teori isotom Langmuir dan BET, kita masuk ke teori isotom Freund-Lewis, di mana teori ini adalah salah satu model yang digunakan untuk menggambarkan proses absorpsi pada permukaan padat. Berbeda dengan teori Langmuir yang mengasumsikan absorpsi monolayer dengan situs absorpsi homogen. Teori Freund-Lewis ini lebih fleksibel dan dapat menggambarkan absorpsi yang terjadi pada permukaan yang tidak homogen, di mana energi absorpsi beragam di berbagai situs absorpsinya. Nah, teori isotom Freund-Lewis ini juga memiliki asumsi. Asumsi yang pertama, dia itu mengasumsikan bahwa permukaan absorban memiliki situs dengan energi absorpsi yang berbeda. Oleh karena itu, absorpsi tidak terjadi secara monolayer, tetapi seperti pada teori Langmuir. Kemudian asumsi yang kedua, absorpsi dapat terjadi lebih dari satu lapisan pada permukaan atau disebut dengan multi-Langmuir. Nah, si Freund-Lewis ini dia itu lebih pro dengan pengertian dari si BET tadi. Kemudian asumsi yang ketiga itu molekul absorban dapat berinteraksi satu sama lain meskipun ini tidak seakurat interaksi dengan permukaan absorbennya. Nah, persamaan dari isotom Freund-Lewis ini dapat dilihat pada
persamaan ini. Maksudnya isoterm French ya. Saya lupa. Di mana Q ini adalah jumlah adsorbat, P ini adalah tekanan gas dan konsentrasi adsorbat dalam lautan, Kf ini adalah konstanta French yang berhubung dengan kapasitas isoterm sistem. Kemudian 1/n ini adalah parameter yang menggambarkan kecenderungan adsorpsi dan kekuatan interaksi antara adsorbat dan permukaan adsorbennya. Nah, konstanta ini menggambarkan kapasitas adsorpsi yang dapat dikaitkan dengan kemampuan permukaan adsorben untuk menyerap adsorbat. Semakin besar Kf-nya ini, maka semakin tinggi kapasitas adsorpsi pada konsentrasi rendah. Nah, keuntungan dari isoterm French ini itu fleksibel, terus multilayer absorpsi, dan dapat digunakan untuk berbagai sistem. Sedangkan keterbatasannya ini, dia ini tidak menyediakan kapasitas monolayer, kemudian tidak mengasumsikan kesetimbangan tertentu, dan kurang tepat untuk sistem yang sangat homogen. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertukaran ion. Pertukaran ion adalah suatu proses di mana ion-ion dalam suatu larutan atau padatan itu dapat dipertukarkan dengan ion-ion yang berada dalam permukaan suatu bahan lainnya. Nah, biasanya suatu material padat yang disebut dengan pertukaran ion. Nah, proses ini terjadi ketika ion-ion dalam suatu larutan itu dipertukarkan dengan ion yang terikat pada bahan penukar ion seperti resin penukar ion, tanpa mengubah komposisi bahan penukar ion tersebut secara keseluruhan. Nah, prinsip kerja pertukaran ion ini pada umumnya, ion-ion yang ada dalam larutan seperti kation dan anion ini akan dipertukarkan dengan ion-ion yang berada di dalam bahan penukar ion. Nah, bahan penukar ion umumnya terdiri dari satu jaringan polimer yang memiliki gugus fungsi yang dapat menarik dan menahan ion tertentu. Ada dua jenis utama pertukaran ion, yaitu pertukaran kation dan pertukaran anion. Pertukaran kation, yaitu ion positif atau kation dari larutan, akan digantikan oleh kation yang terikat pada pertukaran ion. Misalnya pada penukaran ion yang mengandung natrium Na. Ion natrium dapat digantikan oleh kation lain seperti kalsium atau magnesium dari larutan. Kemudian, pertukaran anion adalah ion negatif dari larutan akan digantikan dengan ion yang terikat pada pertukaran ion. Misalnya, anion klorida dalam suatu larutan dapat digantikan oleh anion lain seperti sulfat atau nitrat. Proses pertukaran ion yaitu dalam proses ini, kation dari larutan akan menggantikan kation yang berada pada bahan penukar ion. Contohnya seperti Na yang ion natrium pada resin ini dapat digantikan oleh ion kalsium yang ada dalam larutan. Nah, contoh pertukarannya itu dapat dilihat pada persamaan ini. Kemudian pertukaran ion-anion, dalam proses ini anion dalam larutan akan digantikan oleh anion yang berada pada bahan pertukaran ion. Sebagai contoh, resin penukar anion yaitu ion klorida dalam larutan dapat digantikan oleh ion hidroksida dari pertukaran ion. Dapat kita lihat pada animasi ini. Nah, di sini merupakan ion-ion yang akan ditukarkan. Nah, contohnya ini pertukaran anion. Nah, digantikan yang ion-ion anion-anion yang warna putih digantikan dengan anion yang warna merah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah pertukaran ion-ionnya.
Nah, berikut adalah aplikasi dari pertukaran ion, yaitu pada pengolahan air. Nah, proses pertukaran ion banyak digunakan dalam pemurnian air, seperti penghilangan kalsium dan magnesium, atau pembasuhan kertas. Dari air ini menggunakan resin pertukaran ion untuk menghasilkan air yang lebih lunak. Kemudian pengolahan limbah. Pertukaran ion digunakan dalam proses pengolahan limbah untuk menghilangkan ion-ion logam berat yang berbahaya. Kemudian yang ketiga itu penyaringan air minum. Nah, digunakan untuk menghilangkan ion berbahaya seperti logam berat atau untuk menurunkan kadar garam dalam air minum. Kemudian yang keempat, pengolahan kimia dan industri farmasi. Banyak digunakan dalam proses pembuatan bahan kimia dan farmasi untuk memurnikan atau mengubah komposisi ion dalam suatu larutan. Nah, keuntungan dari pertukaran ion ini, dia itu efektif dalam menghilangkan ion yang tidak diinginkan. Dapat digunakan untuk menghasilkan air yang lebih bersih dan lebih aman. Proses ini dapat program untuk berbagai aplikasi industri. Nah, keterbatasan dari pertukaran ion ini adalah keterbatasan dalam kapasitas penukar ion yang tergantung pada jumlah dan jenis resin yang digunakan. Kemudian memerlukan pemeliharaan dan penggantian resin secara periodik setelah jenuh dengan ion-ion tertentu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.